Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Trinika Febrianti, mahasiswi dari MBKM Matching Fund dengan kode mahasiswa MF27AK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai isu-isu permasalahan tentang pemanfaatan fase sapi, pemilihan sistem perkawinan, dan pertanian terpadu. Langsung saja isu yang pertama tentang pemanfaatan feses atau kotoran sapi. Fakta di lapang berdasarkan informasi pada saat turun lapang kemarin dapat diketahui bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pemanfaatan kotoran sapi. Masyarakat hanya mengetahui bahwa kotoran sapi dapat dijadikan pupuk tanaman disebar di lahan tanpa diberi campuran apapun. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga membiarkan feses menumpuk di sekitar kandang. Hal ini dapat menyebabkan bau yang tidak sedap sehingga dapat menyebabkan penyakit. Nah, menurut Mirah et al. Tahun 2016 mengatakan bahwa peternak sapi merupakan salah satu komoditas peternakan yang berpotensi untuk dikembangkan. Usaha peternakan sapi dapat memberikan manfaat yang besar dilihat dari perannya sebagai penyedia protein hewani. Namun, manajemen yang kurang baik dari usaha peternakan sapi, terutama pada penanganan limbah, dapat menyebabkan masalah gangguan ekosistem seperti pencemaran lingkungan, seperti bau, gas beracun, dan juga hama penyakit. Karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya, di mana ternak sapi hanya diikat di kebun sehingga kotoran berserakan di lahan perkebunan atau di sepanjang jalan yang dilalui ternak sapi. Nah, dalam mengembangkan usahanya peternakan sapi tentunya juga ada dampak negatifnya, sehingga perlu difikirkan bagaimana cara meminimalisir dampaknya dan perencanaan terpadu guna mengoptimalkan produksi, dan benefit juga melibatkan pengendalian limbah dan pencegahan pencemaran lingkungan. Penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan limbah ternak sapi sebagai penghasil biogas merupakan multiplier effect. Selain menghasilkan biogas sebagai energi alternatif untuk memasak, juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha peternakan di Indonesia. Teknologi sederhana biogas juga diharapkan dapat menata kembali sistem pemeliharaan ternak sapi, terutama sistem pemeliharaan ternak sapi di pedesaan ke arah usaha budidaya ternak sapi yang ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya jurnal kedua menurut Aditya Warman pada tahun 2015, limbah merupakan bahan anorganik atau organik yang termanfaatkan lagi, sehingga dapat menimbulkan masalah serius bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Limbah yang berasal dari peternakan akan bernilai ekonomi tinggi apabila diolah dengan perlakuan yang tepat. Pengelolaan limbah ada beberapa cara, salah satunya yaitu yaitu dengan mengubah kotoran menjadi pupuk kandang. Cara ini merupakan cara sederhana yang sering dijumpai, yaitu kotoran ternak dibiarkan kering, namun dengan cara pengelolaan kotoran tersebut belum bisa dikatakan ramah lingkungan, karena kotoran ternak yang diolah dan dikeringkan akan menimbulkan pencemaran dalam bentuk gas atau debu. Bau yang menyengat yang ditimbulkan dapat mengganggu pernafasan dan menyebabkan gangguan kesehatan. Kotoran ternak diolah dengan cara yang lebih baik akan bernilai ekonomis tinggi, seperti pemanfaatan kotoran tersebut sebagai bahan pembuatan biogas, pupuk padat, dan pupuk cair. Pengolahan kotoran ternak menjadi biogas, pupuk padat, atau pupuk cair ini akan menambah nilai ekonomis dari kotoran ternak tersebut. Kemudian rekomendasi yang saya perlu adanya pelatihan dan penyuluhan tentang cara pengelolaan kotoran ternak. Kotoran ternak bisa dibuat bahan bakar seperti biogas, pupuk padat, serta pupuk cair. Kemudian dibentuk suatu unit usaha seperti koperasi guna memasarkan produk-produk yang sudah dihasilkan. Isu yang kedua mengenai pemilihan sistem perkawinan untuk meningkatkan produktivitas sapi. Ada fakta di lapang bahwa masyarakat daerah Papabaru lebih memilih untuk mengkawinkan sapinya, terutama spesies sapi sono, dengan cara alami atau seleksi alam yang berasal dari keturunan sapi Madura itu sendiri. Karena masyarakat yakin dengan kualitas yang dihasilkan
dihasilkan dari perkawinan secara alami memiliki kualitas yang bagus dan tetap terjaga kemurniannya. Kemudian ada sebuah penelitian menurut Kutsiah et al. Pada tahun 2017 mengatakan bahwa semenjak Pulau Madura diterapkan program persilangan melalui inseminasi buatan atau IB, menunjukkan animo masyarakat melakukan persilangan sapi Madura dengan eksotis breed menjadi sangat tinggi, kurang terarah dan cenderung mengancam populasi sapi Madura. Nah, berdasarkan rapat koordinasi seluruh kabupaten di Pulau Madura yang diselenggarakan Bakorwil pada tahun 2014, disepakati bahwa penetapan Pulau Sapudi sebagai wilayah pemurnian plasma nutfah sapi Madura dirasa belum cukup. Di samping itu, adanya permintaan paguyuban sapi sono yang tidak sudi wilayahnya dilaksanakan program persilangan. Pelestarian sebagai plasma nutfah Indonesia perlu dipertimbangkan secara hati-hati dan bijaksana guna menghindari kerusakan genotip yang telah memiliki kemapanan homogenitasnya sebagai bangsa. Keterbatasan populasi pada wilayah pembibitan dapat sebagai faktor percepatan inbreeding sapi Madura. Nah, perluasan wilayah sentra sapi sono untuk dikondisikan dalam dan digiring menjadi wilayah sumber daya genetik sapi Madura ini, pertimbangan yang mendasari perluasan ini adalah yang pertama, ada performa sapi Madura di sentra sapi sono termasuk kategori unggul. Kemudian yang kedua, paguyuban sapi sono seperti paguyuban Pantura, paguyuban Kompas dan lain-lain dengan kepemimpinan sapi unggul mencapai di atas 1.000 ekor, ketetapan untuk melindungi kelestarian sapi Madura. Dengan tidak memperkenankan IB persilangan masuk ke wilayahnya. Kemudian yang ketiga, budaya ini melenggang ketersediaan sapi Madura unggul karena penetapan sistem seleksi baik, yaitu seleksi individu, seleksi hasil keturunannya. Kemudian yang keempat, budaya ini telah melembaga dalam kehidupan peternak dalam bentuk sapi tacek atau sapi pajangan, kolam tacek dan kontes sapi sono. Pada tahun 2018 mengatakan bahwa para peternak cenderung menggunakan teknik perkawinan alami pada ternak sapi mereka karena tingkat keberhasilannya terjadi kebuntingan yang tinggi dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat pada kualitas teknologi IB. Kemudian dijumpai pada beberapa kasus peternak yang memilih kualitas pejantan pemaceknya sendiri karena berdasarkan silsilah. Hal ini ditunjukkan dengan keadaan di lapang bahwa persentase pemilihan kawin ternak sebesar 55% peternak lebih memilih kawin secara alami. Pemilihan kawin secara alami ini sapi Madura di wilayah konservasi Kepulauan Sapudi mencapai angka 100%. Nah, rekomendasi yang saya usulkan di sini masyarakat tetap harus mempertahankan ciri khas seperti mengkawinkan ternaknya secara alami, namun masyarakat ini perlu juga pengetahuan masyarakat terkait dengan perkawinan IB dengan cara memberikan penyuluhan. Kemudian selanjutnya yaitu isu yang ketiga tentang pemanfaatan sistem pertanian terpadu. Terdapat fakta di lapang bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu sistem pertanian terpadu dan apa manfaat yang diperoleh dari sistem tersebut, sehingga masyarakat masih menerapkan sistem pertanian yang sederhana. Contoh kecilnya, masyarakat masih membiarkan kotoran sapi menumpuk dan berserakan di sepanjang jalan, tempat pengembalaan dan kandang hanya digunakan sebagai pupuk kandang saja. Yang pertama ada jurnal yang pertama, ini menurut Kadir pada tahun 2020 mengatakan bahwa sistem pertanian padi ternak sapi yang dilakukan secara terpadu dapat memberikan keuntungan positif dari dua komoditas usaha tersebut. Nah, satu sisi usaha ternak sapi dapat menghasilkan limbah kotoran atau feces, sedangkan tanaman padi menghasilkan jerami padi yang dapat bermanfaat sebagai pakan ternak sapi. Nah, selain itu, feces sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk bagi lahan sawah. Selain itu, kotoran ternak juga dapat digunakan untuk mempercepat peningkatan kesuburan tanah. Selain itu, dengan tanaman kacang-kacangan dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk organik, yaitu kotoran ternak. Penelitian yang kedua
dari Siswati et al. Pada tahun 2012 mengatakan bahwa masalah utama dalam pengembangan tanaman hortikultura adalah rendahnya produktivitas dan mutu hasil sayuran rakyat disebabkan oleh sistem pengelolaan kebun yang tidak efisien. Karena jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menyiangi tanaman gulma terlalu banyak dan pupuk yang digunakan untuk tanaman menggunakan pupuk buatan yang biayanya sangat mahal. Dengan adanya sistem pertanian terpadu, petani semakin sejahtera karena telah ada peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan produktif. Nah, jika harga sayur turun, petani masih punya penghasilan lain yaitu dari ternak sapi yang setiap tahunnya dapat menghasilkan anak dan juga pupuk. Petani yang memiliki sapi menjadikan kotoran sapi untuk biogas sehingga tidak perlu membeli gas untuk memasak. Hal ini dapat dilihat bahwa pola usaha tani terpadu mampu meningkatkan pendapatan petani dari hortikultura per periode tanam sebesar Rp9.731.147. Nah, dari hasil usaha ternak sendiri ini terdapat 9.343.328 per tahunnya. Nah, rekomendasi yang saya sarankan yaitu program kegiatan pertanian terpadu ini perlu dilakukan guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Madura. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.